Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Luar biasa kalian, itu kan ya. Kelas berapa ini? 10 TJKT 1. Sangat luar biasa anak-anaknya ya. Sebagai bekal untuk ibu juga ya. Karena ini adalah yang sangat mendasar ya kan. Keberlanjutan bangsa ini itu kan ya akan ada dalam diri kalian nih dengan adanya nilai-nilai ya kan, nilai-nilai integritas ya yang ada dalam diri kalian. Mungkin kalian bingung ya, apa sih integritas gitu kan ya? Pernah dengar nggak sebelumnya integritas? Ada yang pernah dengar yang suka hobi baca misalkan atau nonton berita-berita, oh ini integritasnya kurang gitu kan, seperti ada nggak? Nah di sini ya Ibu akan memberikan materi tentang langkah-langkah praktis penerapan nilai-nilai anti korupsi bagi peserta didik. Dan ini masuk ke dalam nilai-nilai dari integritas ya. Nilai integritas adalah di sini kesatuan antara pola pikir ya kan, perasaan, ucapan ya, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Dari sini paham tidak integritas? Ya kan? Nah, ada nilai-nilainya integritas itu. Nih, ada 9 nilai-nilai integritas. Yang ini yang tiap hari kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak? Betul nggak? Yang pertama ada jujur. Yang kedua peduli. Yang ketiga mandiri. Keempat disiplin. Kelima tanggung jawab. 6 kerja keras. 7 sederhana. 8 berani dan 9 adil. Ya. Kalau ini dimiliki oleh kalian dan ini bisa diterapkan oleh kalian secara ya kan dalam diri nih perasaan, ucapan, perbuatan itu kan ya, otomatis kalian sudah melaksanakan ya kan nilai-nilai dari 9 integritas yang ada. Menyangkutnya kemana itu? Jadi menyangkutnya ke ya kan kalian sudah melaksanakan anti korupsi. Paham tidak? Ya kan? Coba kalau kita lihat jujur ya kan? Jujur. Mulai dari bangun tidur sampai dengan pulang ke sekolah ya kan? Mau tidur lagi maaf ya. Itu mengandung nilai-nilai ini tidak? Betul nggak? Iya kan? Jujur, ditanya sama orang tua, nak, apakah sudah sholat? Sudah, padahal belum. Berarti kalian tidak berintegritas. Itu hal yang fundamental banget. Betul nggak? Bagi yang muslim, sholat itu adalah yang fundamental. Kalau sholatnya dilaksanakan dengan baik, kesana itu akan baik. Coba kalian lihat gitu kan ya, anak-anak yang rajin sholatnya, rajin ngajinya ya kan, segala sesuatu itu akan berikan kemudahan ya. Bolos ke emaknya bilang, sekolah kok saya pergi pagi dikasih uang bekal jajan gitu kan ya, ternyata siang-siang atau sore-sore ke wali kelas nelpon, ibu mohon maaf si A ini gak hadir ke sekolah gitu kan ya. Lah, kau sudah dikasih uang sama saya untuk ini untuk ongkosnya, atau dikasih motor malahan oleh orang tuanya, seperti itu ya. Belok lagi ke sana, nggak tahu kemana beloknya ya. Nah, paham ya. Nah itu harus karena itu merupakan ciri khas pribadi kita, yang biasanya orang yang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ada penolakan nggak dalam hati nurani kita? Ada nggak? Pasti ada lah. Iya kan, kita mau ngambil sesuatu barang orang lain aja, aduh, lihat tengok kiri kanan seperti itu, bener nggak? Iya kan? Ya suka ngeliat ibu kalau ada di film-film gitu kan ya, tentang pelajar-pelajar gitu kan ya, ada tentang dia mau nyolong kiri kanan, ada orang nggak gitu kan ya? Padahal ada yang lebih melihat kita, ya kan?
CCTV-nya Allah, betul nggak? Kalau itu sudah melekat pada diri kalian, ya kan, jajan di kantin juga tidak akan bilangnya apa, bayar 1 makan 5, darmaji jadinya gitu kan ya, betul nggak? Tidak seperti itu, bener nggak? Ya kan? Coret-coret di sekolah, itu termasuk anti korupsi tidak? Coret-coret di sekolah masuk ke dalam mana? Di sini. Tidak bertanggung jawab, seperti itu, paham? Ya. Nah, inilah yang harus kalian itu kan ya pahami. Langkah-langkahnya seperti apa? Kalian yakin diri sendiri bahwa segala sesuatunya, gerak-gerik kita ada yang melihat. Siapa yang melihat? Kalau itu yakin, ya kan, kalian akan aman. Banyak apa namanya kejadian-kejadian gitu kan yang biasa kalian lakukan di sekolah. Contoh, kayak kecil sekolah, ada yang suka meminjam buku di perpustakaan. Nah, dikembalikan sesuai dengan waktunya. Kecuali dipinjamkannya selama 1 semester. Kadang-kadang 1 semester lupa. Sudah semester berikutnya dumpuk aja di rumah buku. Ya. Padahal itu adalah merupakan apa? Utang. Ya kan? Dan harus dikembalikan. Supaya apa? Supaya bisa digunakan lagi oleh misalkan adik kelasnya, seperti itu. Ya kan? Kita introspeksi diri nih. Ya. Oh, ternyata satu salah. Syukur-syukur kalian bisa merubah. Luar biasa kalau kalian bisa merubah. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat banyak sekali. Ya kan? Tidak hanya di sini, tapi nanti di yaumil akhir. Di sini gimana? Akan dimudahkan kalian pembelajarannya, ada ujian-ujiannya, permasalahan apapun juga akan sangat mudah dikerjakan. Ada solusinya, ya. Nih. Tidak mencontek saat ulangan. Biasanya ulang itu kan. Belum berapa, seperti itu. Ya. Langkahnya seperti apa? Belajar yang baik dan sungguh. Kalau tidak mau menyontek, tidak mau dikasih punishment sama guru, kalian harus harus belajar sungguh-sungguh. Dan tadi termasuk dalam apa namanya tuh 9 nilai-nilai integritas yang mana? Bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, betul nggak? Iya kan, kerja keras supaya apa? Kita mencapai apa yang akan kita inginkan. Targetnya apa? Gitu kan, seperti itu. Karena keberhasilan kalian itu tidak hanya apa namanya diri sendiri, tapi yang paling utama adalah kalian bisa berdoa dan meminta apa? Doa kepada orang tua. Ya. Kok temannya makan, kalau ada apa-apa urusin aja kamu sendiri gitu kan ya. Tapi kalau kalian doa langsung ke yang di atas, kalian minta doa ke orang tua, itu paling mustajab. Ya, seperti itu. Contoh ibu bisa seperti ini bukan karena banyak duit, enggak, tapi karena doa dari orang tua dan ibu bekerja keras. Bagaimana caranya ibu supaya tidak menyusahkan, ya, tidak menyusahkan, ya, siapa orang lain, tapi kita bisa hidup mandiri sesuai dengan yang ada 9 nilai integritas, seperti itu. Nah, bayar di kantin, ya kan, seperti itu. Ya, ada yang suka kayak gitu di sini. Kalau seandainya tidak mau bayar di kantin, bawa dari rumah aja, jajanan, bekal, betul nggak? Bekal, ibu aja bekal dari rumah, gitu kan ya. Dari ibu mulai SMP, ya, SMP, SMA, kuliah, ya, ibu bawa bekal. Ibu tidak pernah jajan di luar. Kuliah aja ibu bawa bekal, ya kan? Jadi kalian di sini harus memahami, ya kan, 9 nilai-nilai dari anti korupsi. Supaya apa?
Anda tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Itu aja mungkin dari Ibu ya. Terima kasih ya sudah mengganggu jamnya, ya kan. Selamat belajar, ya kan. Ibu doakan semoga sukses kalian, ya kan. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bagi yang mau bekerja, fokus gitu kan ya setelah lulus dari ini. Bagi yang mau berusaha silahkan. Bagi yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga silahkan. Seperti itu ya. Atau mau dua-duanya, Bu, saya mau berusaha melanjutkan perguruan tinggi silahkan, ya kan. Karena hidup adalah pilihan sesuai dengan keinginan dari diri sendiri, ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak dan Ibu kita bisa silaturahmi untuk sharing informasi ya mengenai apa yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari kita. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu karena Bapak dan Ibu juga mungkin pada saat pelatihan di BPSDM atau baca-baca di media-media gitu kan ya, sering mendengar gitu kan ya kata-kata integritas. Karena integritas ini apa namanya itu melekat ya dalam diri kita dan sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau integritas ini merupakan suatu kesatuan antara pola pikir ya, perasaan, ucapan ya, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Di sini ada 9 nilai-nilai ya. Integritas ini yang ini bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama kejujuran, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Ya. Ini yang menjadikan bahwa apa adalah kejujuran ini ya mau tidak mau, suka tidak suka mungkin karena Bapak dan Ibu sebagai seorang guru gitu kan ya, yang harus dicontoh itu kan, diteladani ya oleh peserta didiknya. Mungkin nilai-nilai integritas yang 9 ini sepatutnya lah kita menjadi pedoman dan kita lakukan gitu kan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sulit sih tidak gitu kan ya, tapi biasanya banyak sekali pertentangan-pertentangan ya dalam diri kita gitu kan, seperti itu. Dan itu mungkin yang menjadikan bahwa untuk bisa melaksanakan ke-9 nilai-nilai integritas ini dengan baik ya, yang pertama mungkin keyakinan dari kita, yang keyakinan bahwa segala sesuatunya akan dilihat gitu kan ya, akan dilihat tidak hanya dilihat oleh sesama teman kita, nih ada Pak Wiwin, ada Pak Mustika, tapi yang di atas luar biasa gitu kan ya, itu yang menjadikan pengingat kita, seperti itu. Ini mungkin Bapak dan Ibu ya, nilai-nilai integritas ini yang harus kita kerjakan, harus kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena kita juga sebagai manusia tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya gitu kan ya, ada kehilapan-kehilapannya gitu kan ya, tapi tidak selamanya hilaf lah gitu kan ya. Pasti ini tuh erat kaitannya Bapak dan Ibu, salah satunya di sekolah yang apa namanya tuh yang kita laksanakan di sini adalah berkaitan dengan salah satu ya aspeknya adalah bisa dilihat di sini. Mungkin di sini bagaimana pengadaan barang dan jasa di sekolah ya. Ini erat kaitannya dengan bendahara nih, ada Pak Peri, ada Bu Yuli ini ya. Luar biasa nih apa namanya tuh beban yang dipikulnya, selain itu pekerjaannya sangat berat, memerlukan ekstra pemikiran, ketelitian, kejujuran gitu kan ya. Pokoknya integritas itu luar biasa gitu kan ya.
Ini berdasarkan Perpres No 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu dilihat di sini Bapak dan Ibu ya, kenapa materi ini penting gitu kan ya, sangat penting lah buat kita ya sebagai rambu-rambu kita dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan ya. Bapak bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu ya, kasus-kasus ya yang menimpa, mungkin ini kepala sekolah di Pandeglang ditangkap, diduga korupsi bantuan siswa miskin, ada juga korupsi dana BOS gitu kan ya. Sini kepala sekolah dan mantan bendahara SMK swasta di Sleman ditetapkan sebagai tersangka. Ini sangat luar biasa ya. Saya dengan bendahara sering bilang hati-hati gitu kan, sesuai dengan aturan ya, SOP. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, ayo silakan gitu kan ya, sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang diinginkan gitu kan ya. Jangan sampai kita belanja, tapi pada saat kita pelaporan gitu kan ya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perencanaan. Di sini juga ada Bapak dan Ibu pegawai negeri, tidak hanya PNS saja di sini yang termasuk pegawai negeri ini, yaitu di sini pasal 1 angka 2 nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas ya Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor. Dan di sini ada juga di sini undang-undang mengatur lebih luas bahwa pegawai negeri adalah pegawai negeri sebagai main masuk dan undang kepegawaian. Nanti ada yang berkaitan dengan hukum, ada di KUHP-nya juga ada. Ini ya, orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah ya kan. Jadi tidak hanya PNS saja gitu kan. Bapak dan Ibu di sini, karena Bapak dan Ibu di institusi yang pemerintah, berarti tidak membedakan mana ASN maupun non ASN, sama, karena di sini adalah orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah, dan orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Jadi semua yang ada di sini masuk ke dalam lingkup peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan kelima adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada pengertian dan definisi korupsi ini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kalau baca, kalau punya waktu silahkan Bapak dan Ibu ya. Tindak pidana korupsi itu di Undang-Undang nomor 3 tahun 19 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di mana di sini di Undang-Undang nomor 2 atau pasal 2 ayat 1, di sini setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ya, dengan denda sedikitnya senilai 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah ya. Unsur-unsur korupsinya banyak, ada kepentingan, ada konflik kepentingan, ada merugikan keuangan negara, ada melakukan suap ya. Kemarin yang difokuskan itu adalah PPDB dan pengadaan barang dan jasa ya. Karena PPDB luar biasa Bapak dan Ibu ya, PPDB gitu kan ya. Entah itu orang banyak yang ngomong masuk ke sini berapa rupiah segala macam, padahal kenyataannya kita tidak, tapi nggak tahu siapa orang yang melakukan seperti itu. Ada perbuatan curang juga, ada gratifikasi, ada pemerasan dan penggelapan dalam jabatan. Ini adalah unsur-unsur korupsi ya. Nanti di sini, nah peta pemetaan korupsi modus berdasarkan nih penyalahgunaan anggaran. Bapak dan Ibu bisa dilihat ini kasus korupsinya banyak di sini ya. Untuk penyalahgunaan anggaran ada 39 kasus. Untuk markup 26 kasus. Untuk suap ada 24 kasus, ada pungli 17 kasus, ada penggelapan 11 kasus, dan ini untuk laporan fiktif. Laporan fiktif ini banyak, ada berapa nih kasusnya gitu kan ya, kelihatan. Nah 100 paling banyak ya fiktif itu ya, iya 111 kasus ya untuk yang fiktif ini ya. Nah ini pemetaan korupsi pada anggaran belanja ya. Di sini kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan
non pengadaan. Ya, contoh kasus berkaitan dengan non pengadaan pengadaan yakni mengenai tentang perjalanan dinas fiktif. Nah, ini sangat luar biasa nih. Ya, ini dulu mungkin banyak sekali ya. Sekarang makanya perjalanan dinas itu diminimalkan oleh pemerintah, itu kan ya. Karena banyak kasus-kasus yang fiktif ya, saya juga tidak mau seperti itu gitu kan ya. Dan ini berakibat kerugian negara sangat banyak sekali. Selanjutnya ini pengadaan kasus 74 kasus dan non pengadaan ini ada 64 kasus ya. Penyebab korupsi kenapa sih? Terpaksa, memaksa, dan dipaksa gitu kan ya. Terpaksa melakukan itu Bu, memaksa saya seperti itu, dan dipaksa juga seperti itu ya. Nah, penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan BPK nih, aspek individu pelaku korupsi, ada aspek organisasi, aspek masyarakat, tempat individu organisasi berada, dan sistem yang buruk ya. Ya, nah itulah gitu kan ya. Ini BPK menganalisisnya seperti itu. Pelaku korupsi ini ada subjek, ada perbuatan, dan akibat ya kan. Di sini ya kan, bisa setiap orang mempelajari diri sendiri atau orang lain, korporasi ya, secara melawan hukum dan menguntungkan orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Dan bisa juga setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim atau advokat, bisa pemborong juga, dan pegawai negeri atau selain pegawai negeri, bisa seperti itu ya. Dan akibatnya bisa merugikan perekonomian negara ya kan, gitu itu. Modusnya seperti apa Bapak dan Ibu ya? Di sini modus korupsinya banyak nih, ada penyimpangan prosedur ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah ya tidak sesuai dengan ketentuan. Ada markup juga harga dan jumlahnya. Jadi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan itu tidak sesuai. Biasanya perencanaan seperti udah perencanaan, oke, perencanaan. Ada pengadaan. Pada saat pengadaan barang gitu kan ya, setelah serah terima berita acara tidak sesuai. Kita pesan barangnya 10 misalkan, tapi pada saat telah terima realnya itu ada 5. Itu adalah yang krusial di situ. Biasanya seperti itu. Saya makanya sering wanti-wanti ke bendahara atau ke pemeriksa barang, maka silakan sesuaikan dengan apa yang diajukan gitu kan ya, supaya kita enak juga. Perbuatan curang di sini pengadaan atau barang jasa tidak sesuai dengan owner estimate, dan gratifikasi atau suap, penerima tidak melaporkan ke KPK. Ini Bapak dan Ibu, ada ini pemberhentian dengan tidak hormat ya bagi ASN yang ditetapkan dalam keputusan hukum ya atau ingkrah ya, dinyatakan salah dalam kasus tindak korupsi. Ini macam-macam Bapak dan Ibu ya. Ada yang dikeluarkan, ada yang Bapak nanti bisa tahu ya, dilihat di sini Undang-Undang Nomor 874 seperti apa, Undang-Undang Nomor 5 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, ada PP juga Nomor 232 tahun 1979, dan Undang-Undang 43 tahun 1999. Bapak Ibu bisa baca nanti ya, apa sih gitu kan ya, karena sanksi-sanksinya tuh luar biasa ya. Nih data PTDH PNS yang korupsi Bapak dan Ibu ya, bisa dilihat instansi pusat, instansi daerah, dan nasional. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan, bahwa 9 nilai integritas ini yang harus menjadi pedoman ya. Dan peran ASN, PNS, dan PTK dalam pemberantasan korupsi adalah menjaga diri dan bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi. Seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini yang tadi pengadaan barang jasa, sekarang ini dari BKD tentang penanganan disiplin ya, karena materinya banyak Bapak dan Ibu. Ini saya tidak kasihkan ke Bapak dan semua ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini gitu kan ya. Terima kasih atas kehadirannya gitu kan ya. Mudah-mudahan ini sebagai cerminan kita, bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, ada pedomannya, ada aturan mainnya, ada bentengnya gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan
amal baik bagi kita dan menjadikan pemerintah Provinsi Jabat ini menjadi ringan bebannya, tidak menjadikan sulit gitu kan ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun, pekerjaan apapun yang diamanahkan oleh kita bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan atas atensinya. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaian saya ini ada kurang berkenan ya, karena di sini saya hanya menyampaikan saja apa yang sudah saya dapatkan dari tim BPSDM ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tenaga pendidik dan pendidikan konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Cilengsi berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas. 3. Kami tenaga pendidik dan pendidikan konsentrasi keahlian teknik berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas. Kami tenaga pendidik dan pendidikan konsentrasi keahlian teknik logistik dan teknik otomasi industri SMK Negeri 1 Cilengsi berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas. Kami tenaga pendidik dan pendidikan konsentrasi keahlian desain gambar mesin SMK Negeri 1 Cilengsi berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas. Pendidik SMK Negeri 1 Cilengsi berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas. Kami tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 1 Cilengsi berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai anti korupsi. Salam integritas.